Kalau pertanyaannya, misalnya wudhu kan dimulai dengan mencuci tangan. Ini Pak Ripin. Setelah tangan apa? Muka, kedua tangan sampai siku, mengusap kepala dan kaki. Itu syariatnya. Mesti yang perlu kita kaji itu, kenapa tangan kok dicuci? Ada apa dengan tangan ini? Apa rahasia? Apa makna? Apa muatan? Apa pesan Allah di dalam syariat itu? Apa hakikat? Ya, apa yang terkandung di balik tangan dicuci? Kenapa mulut kok dicuci? Kenapa mata kok dicuci? Kenapa kok kuping dicuci? Kenapa kepala diusap? Kenapa kaki kok juga dicuci? Nah, yang begini-begini kita kadang-kadang belum sampai ke sana udah berhenti belajarnya. Sehingga kita kadang-kadang cuman ya casingnya tok tahunya tapi nggak tahu jeroannya ya. Nah, kita mengkaji Islam ke depan sudah seharusnya begitu. Jadi pertanyaannya itu bukan apa, tapi kenapa? Apa itu sholat? Gampang itu jawabannya. Ya sholat itu ya ibadah. Dilakukan dengan bergerak, membaca, dan pakai hati itu sholat. Gampang kalau gitu. Tapi ketika ditanya, kenapa kita sholat? Nah, itu sudah hakikat itu. Kenapa kita sholat? Apa itu ibadah? Itu syariat. Kenapa kita mesti beribadah? Itu hakikat. Bisa ya membedakannya. Maka untuk menemukan hakikat itu biasanya yang dibaca dalam judul-judul satu biasanya pakai kata ma'rifah. Ma'rifah itu jadi kalau mau diperindah bahasanya ma'rifah itu pentingnya memahami. Ya, walaupun tidak ada kata penting tapi kita maksudnya pentingnya memahami atau pentingnya mengetahui secara lahir dan hakikat, itu kira-kira kalau diperpanjang, apa yang penting? Asas itu artinya apa? Prinsip-prinsip dasar, prinsip-prinsip pokok, ajaran-ajaran pokok, hayatil Islam tentang kehidupan, hayatil muslim, bukan Islam, hayatil muslim tentang kehidupan muslim, seorang muslim. Penting kita mengetahui tentang prinsip-prinsip dasar kehidupan setiap muslim. Kalau nggak tahu bahaya, Pak Irfin. Jangan sampai kita tidak tahu prinsip-prinsip dasar itu hal-hal yang paling mendasar, hal-hal yang pokok. Kalau tidak tahu bisa membahayakan keislaman kita. Dan ibarat orang berjalan muter-muter saja nggak ngerti tujuan, nggak ngerti pedoman, nggak ngerti apa siapa kawan, siapa musuh, nggak ngerti cara sistem itu ayat. Itu namanya prinsip. Ya. Kalau kita mau menggelar suatu kegiatan itu biasanya Pak Boy ya, kalau ada kegiatan itu, misalnya kita mengadakan tazib, ya, mengadakan taklim, atau mengadakan acara mantenan, mau nyunat anaknya, apalah yang kecil-kecil itu. Biasanya itu kan dipersiapkan ya Mas Heri ya, masa langsung enggak lagi dia, dipersiapkan. Sekurang-kurangnya ada 3 kunci sukses setiap kegiatan. Pertama, sukses persiapan, matang, kalau bisa ditulis dalam bentuk panduan atau proposal. Kalau sudah sukses itu, nanti pelaksanaannya gampang. Sukses kedua, sukses pelaksanaan. Kalau pelaksanaannya bagus, biasanya sukses hasil. Jadi ada 3 kunci sukses, termasuk kalau kita ingin hidup. Ya, ingin hidup apa istilahnya, bahagia dunia akhirat itu ya. Kuncinya ada 3. Sukses perencanaan, sukses pelaksanaan, sukses hasil. Seperti taklim ini direncanakan nggak pergi ini ya? Ya. Apa yang perlu dipersiapkan sebelumnya? Ya, itu penting itu. Masa ujung-ujung masih ya? Ya, sekurang-kurangnya dihubungi murabinya dulu, materinya kalau perlu, ya. Kemudian tempat penting kan? Iya. Ya, waktu penting. Ya. Kemudian sarana contohnya kayak gini lah. Ya, kayak gini. Ini. Iya, inilah ini media ini. Ya. Kalau kita nyampaikan secara tidak dicatat dan dicatat, gampang mana dicerna? Ditampilkan kayak gini deh. Nah, kan ini media itu membantu memudahkan sesuatu. Ya. Seperti kita dari sini ke tempatnya Pak Santoso, medianya sepeda motor, ya cepat nyampe, coba jalan kaki sampean berapa jam? Nah, seperti itu. Nah, sekarang itu media sekarang sudah luar biasa, terutama media internet ini. Maka mari kita pandai-pandai manfaatkan ini untuk dakwah, untuk belajar bersama, manfaatkan ini. Saya sudah mulai ini, sudah diajari sama Ibat bagaimana ngupload di YouTube,
Jadi kalau kita ada ceramah-ceramah, karena cara ibad dulu yang cerita. Nek Pak Hai nek ngomong di tempat ini hanya sebatas ini yang bisa mengikuti. Tapi kalau direkam seperti itu, saat dunia bisa melihat, dan itu berpahala. Kita mati dibaca orang, yang kita sampaikan itu kata Allah, waman asanu qaulan mimman da'a ilallah. Tidak ada ucapan yang keluar dari mulut manusia yang paling tinggi nilainya di hadapan Allah selain ngajak orang ke jalan Allah. Ya kayak kita orang-orang khilafah ini nek ngomong itu rata-rata ngajak orang kok, nggak pernah bicara yang nggak karu-karuan kita. Ngajak orang kan, sekurang-kurangnya keluarga kita. Nah, alhamdulillah kita syukuri. Balik ke ya. Pentingnya memahami dasar-dasar pokok kehidupan setiap muslim, atau pentingnya kita memahami prinsip-prinsip dasar kehidupan setiap muslim. Apa kira-kira Mas Heri itu? Setiap muslim harus apa? Harus paham apa? Jangan sampai tidak paham. Apa Pak Santos yang paling penting? Prinsip yang paling mendasar dalam kehidupan ini apa? Jangan sampai kita tidak tahu apa? Ya? Tujuan hidup. Ya, penting ini. Tujuan hidup. Orang kalau berjalan nggak ngerti tujuannya, apa yang terjadi? Makanya ada kalau kita baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya Allah jangan sampai aku ini bimbing aku, jangan sampai aku mengikuti jalannya orang-orang al-maghdub alaihim, orang-orang yang dimurkai. Jangan sampai kita ikut itu. Waladdallin, jangan sampai juga kita ikut jalannya orang-orang yang ad-dallin. Itu maknanya dua, bingung, sesat. Bingung dulu, lama-lama sesat. Dolun, ya. Dolun itu artinya bingung. Dolun juga artinya sesat. Nah, orang-orang sesat itu karena nggak ngerti tujuan hidup. Prinsip yang kedua apa, Pak Santoso? Tugas hidup. Apa kira-kira tugas hidup setiap muslim? Kalau diurai ya banyak. Seperti kita memberi taklim ini tugas nggak? Tugas. Iya, menjadi suami yang baik tugas, menjadi lucu. Tapi sebenarnya kalau tugas kita itu cuma satu. Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, itu tugas kita. Atau wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah, dan seterusnya. Itu aja tugas hidup. Apa tugas hidup itu? Ini di sini tujuan hidup itu mardotillah. Kalau tugas hidup apa? Ibadah. Di mana ini ayatnya nih yang menerangkan ini? Quran surat berapa ayat berapa ini? Banyak ini. Ya. Bagaimana caranya agar kita diridhoi oleh Allah? Jawabannya Al-Bayyinah itu surat keberapa? Coba lihat Al-Bayyinah. Surat ke-8 98 cari innalladzina amanu, ayat terakhir. Wa amilu, ayat 8 mungkin. Wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum, itu ya. Surat ayat berapa itu? Surat 98 ya Pak Santoso. Ayat 8 kalau tidak salah. Ayatnya 7. Berarti ayat 7. Ayat 7 sampai 8. Kalau yang dimaksud tadi menunjukkan masalah sebagai makhluk. Iya. Ulaika hum khairul bariyah. Jadi kata innalladzina amanu, kata Allah, orang-orang yang beriman kayak kita ini udah beriman, wa amilus solihati, buktinya beriman itu beramal soleh. Kalau ngaku beriman tapi beramal soleh nggak beriman, bujuk. Wa amilus solihati ditempel oleh Allah. Ulaika hum khairul bariyah. Orang yang beriman dan beramal soleh itulah sebaik-baik makhluk yang ada di muka bumi ini. Malaikat pun bisa kalah. Khairul bariyah, bariyah itu makhluk. Ya, khairul bariyah. Dan mudah-mudahan kita tetap ya stabil. Kita beriman, beramal soleh. Itu betul. Iman, amal soleh. Ulaika hum khairul bariyah. Ada sambungnya. Jazaohum, lihat. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Apa balasannya? Jannah, ya. Jannah. Ya. Di dalam digambarkan di dalam sungai itu ada air-air yang mengalir luar biasa. Ada 4 mata air. Ada air madu, ada air arak, ada air jernih. Ada itu di surat Al-Waqiah itu dijelaskan. Ya. Hadirin, tahtihal anhar
Khalidina fiha, bukan main. Khalidina fiha, kekal selama-lamanya di dalam surga. Wes gak diangkat-angkat. Luar biasa. Apa itu? Orang yang beriman dan beramal soleh. Terus semuanya radhiyallahu anhum, radhiyallahu, Allah ridho kepadanya, wa radu anhu, mereka pun penduduk surga sudah ridho kepada, sudah saling meridai. Waduh, nikmatnya bukan main. Ini tujuan hidup kita itu ke sini nih. Caranya bagaimana? Dalam ayat ini, kalau kita ingin Allah ridho kepada kita, kita pun ridho kepada Allah, saling ridho meridai. Caranya bagaimana? Beriman dan beramal saleh. Tapi apa hanya beriman beramal saleh? Ada kriteria yang lain nanti. Salah satu diantaranya harus ngerti tugas hidup. Dan ibadah ini sudah aplikasi dari amal soleh sebetulnya. Ibadah ya. Ibadah. Ini juga coba Al-Bayyinah ayat 5. Ya, coba ya Al-Bayyinah ayat 5 coba. Ya. Wa ma umiru. Coba. Wa ma umiru artinya apa? Wa ma umiru, tidak ada yang diperintahkan kepada kita ini, kepada manusia, illa kecuali liya'budullah, agar mereka itu hanya beribadah kepada Allah. Caranya beribadah mukhlisin. Nah, itu caranya beribadah kalau ingin diridhoi. Cara beribadah mukhlisin. Apa artinya mukhlisin? Apa artinya mukhlisin lahuddin? Apa maksud artinya mukhlisin lahuddin? Mengikhlaskan diri. Mengikhlaskan diri itu maksudnya apa? Ya pasrah. Pasrah itu ya pokoknya beramal itu lillahi ta'ala semata, bukan karena mertua, bukan karena gini, pokoknya ya mukhlisin. Mukhlisin itu memurnikan. Kalau air ya murni ini belum ada, kalau dikasih air putih itu enggak murni. Jadi ikhlas itu artinya murni, semata-mata tujuannya lillahi ta'ala. Ya, ini. Maka kita itu kalau beribadah pasti lillahi ta'ala. Apa yang tidak lillahi ta'ala? Ya. Karena kalau tidak lillahi ta'ala tidak bernilai ibadah kalau tidak lillahi ta'ala. Misalnya saya ngaji supaya disenangi sama mertua, mendua. Allah gak senang kalau diduakan, Pak Amar. Jadi di ayat ini tujuan hidup itu dijelaskan oleh Allah dalam ini. Harus paham kita, dan masih banyak ini. Sedangkan tugas hidup dijelaskan di sini. Termasuk di Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan bangsa jin dan manusia itu kecuali hanya illa itu kan kecuali hanya, nggak ada lainnya. Jadi kalau kita tanya, Pak Irfin, kenapa kok makan? Jawabnya, nah ini melenceng. Aksan, kenapa kok tidur? Karena ngantuk. Apa bedanya dengan kucing sama kerbau? Kucing sama kerbau tidak ngantuk. Ya. Ibu kalau saya tanya, kenapa ibu kok menikah? Kenapa Bu? Kok menikah? Jangan dijawab biar anak saya ngeloni. Enggak begitu. Iya. Semuanya karena ibadah. Ya. Semua ibadah. Makan ibadah, tidur ibadah, bekerja ibadah, jadi istri ibadah. Oh, semua ibadah. Ibadah nggak ada ya. Maka dari khalifah kan sering kali saya tanya, kalau sudah tidak bernilai ibadah, sia-sia kehidupan ini. Nah, kalau mendua juga syirik namanya. Syirik. Maka tadi mukhlisin. Ibadah yang baik itu mukhlisin. Kadang-kadang cenderungnya mukhlisin tapi juga ikhlas. Nah, ini tugas hidup. Jadi orang hidup kalau nggak ngerti tujuan bahaya. Jadi hidupnya terlunta-lunta, kayak orang berjalan nggak kemana arahnya ya. Berkelana ke sana kemari, mondar mengelilingi dunia nggak ngerti tujuannya. Gunung tinggi diseberangi, lautan ke sebelah nggak ngerti tujuannya. Ya. Nah, kita jangan seperti itu. Tangkap. Kita ngerti setarnya dari sini, berhentinya di sini. Ya kan Pak? Kita setarnya. Kita mulai setar itu kapan? Setar beribadah sejak kapan kita akan bernilai ibadah? Sejak akil balik. Sampai kapan? Sampai orang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah,
Ini sudah dua. Setiap muslim, nah ini yang paling penting. Setiap muslim harus ngerti pedoman hidup. Wah, ini yang menjadi kunci nih, pedoman hidup. Pedoman hidup kita itu apa? Al-Quran. Ya, hadis itu sebagai tafsirannya saja. Sebetulnya Al-Quran ya. Ya, Al-Quran. Tapi alangkah enaknya kalau Al-Quran hadis. Karena asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha itu tentunya Al-Quran, wa asyhadu anna Muhammad itu berarti hadis Nabi. Dasarnya juga yang kita Rasulullah katakan, tinggalkan dua perkara. Ya, itu. Pedoman hidup. Iya, ya, pedoman hidup. Artinya yang dua ini yang pokok. Tapi ada orang, wah, Quran karena Quran itu hadis. Tapi dikembangkan oleh ulama, ya apa namanya? Dasar hidup, ada yang menggunakan hasil ijtihad koyok kias, koyok apa namanya? Maslahul mursalah. Ada, makanya ada bisa dibedakan ini bid'ah, ini tidak bid'ah, itu kan itu. Tapi prinsipnya ini Al-Quran hadis. Al-Quran hadis. Yang banyak orang Islam bermasalah dengan dua warisan besar ini. Kata Nabi, kutinggalkan kepadamu dua warisan atau pusaka yang sangat luar biasa harganya. Apa bunyi hadisnya, Mas Heri? Taraktu fikum amrain. Lanjutannya, ma in tamastaktum bihima lan tadillu abada. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Aku tinggalkan dua pusaka besar kepadamu, wahai orang-orang beriman, kata Rasul. Sebelum wafat Rasul ya. Selama kamu berpegang teguh kepada dua pusaka besar, lan tadillu, dijamin oleh Allah dan Rasulnya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Ketahuilah apa dia? Kitab Allah wa sunnah, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi. Nah, rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman, yang ketiga iman kitab-kitab Allah termasuk Al-Qur'an, yang keempat iman kepada Rasul, yang kelima iman ya hari akhir, hari pembalasan, hari kiamat. Yang enak itu jangan hari kiamat, hari pembalasan jadi tegak, jadi bahwa kita itu nanti dibalas di sana. Maliki yaumiddin. Yang keenam iman kepada qada dan qadar. Apa artinya qada dan qadar? Ketetapan Allah dan ketentuannya. Ya, jadi Allah menetapkan sesuatu itu nanti begini, orang begini. Itu iman. Coba lihat rukun iman 5 itu Pak goib semua. Iman kepada Allah goib, kita nggak pernah ketemu dengan Allah, betul. Iman kepada malaikat, nggak tahu kita rupanya malaikat kayak apa. Iman kepada Rasul, ya dulu umat-umat terdahulu ketemu Rasul, kita juga goib dengan Rasul, nggak pernah ketemu. Cuman kita tahu karena diceritakan di Quran dan di hadis. Iman kepada hari akhir, belum pernah ada orang mati urip maneh. Iman kepada kodok dan kodar, kita nggak ngerti besok apa yang akan menimpa kita, betul? Apakah besok pagi kita masih hidup, minggu ini masih hidup, besok kita ini masih gini, besok kita masih nggak ada yang tahu. Satu-satunya rukun iman yang tidak goib ada di hadapan kita adalah Al-Quran. Tapi sayangnya orang dengan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup, prinsip hidup yang ketiga ini, sayangnya manusia itu banyak yang kurang peduli. Coba ada pertanyaan gini, sudah benarkah cara kita mengimani Al-Quran, Pak Irfin? Berani siapa yang jawab? Sudah benar. Pak Santoso berani. Pak Hayi juga sama. Sudah benarkah cara kita mengimani Al-Quran, Mas Heri? Ya, yang ini paling enak itu jawabannya. Belum ya? Sudah cara mengimani. Terus tanya lagi, sudah benarkah cara kita mempelajari Al-Quran? Pak Bowo? Sudah benar? Sudah bersungguh-sungguhkah kita belajar Al-Quran? Alhamdulillah sudah mulai. Sudah baik gak caranya kita belajar Al-Quran? Alhamdulillah dalam rangka baik. Ya. Kalau sudah, apa buktinya? Kita bisa tarik. Kalau belum, apa sebabnya Pak Samsul? Ayo kon. Itu pertanyaan mendasar ini yang pertanyaannya.
Begitu juga seterusnya. Sudah benarkah cara kita mengamalkan Islam? Masa itu pertanyaannya? Belum. Sudah belum. Nanti sampai ngomong sudah benar, saya tanya lagi, apa buktinya? Kalau mengatakan belum benar, apa sebabnya? Nah, ini pertanyaan yang layak terus kita ya. Sudah benarkah sholat kita? Nah, sudah benarkah puasa kita? Sudah benarkah infak dan sedekah kita? Sudah benarkah kita menjalin hubungan silaturahmi dengan saudara kita sama muslim? Sudahkah kita mendoakan saudara kita pagi ini sampai sekarang? Sudahkah kita berbuat baik kepada kedua orang tua, baik yang masih hidup maupun yang meninggal? Nah, itu kan begitu. Sudah berbuat baik kita dengan tetangga? Kadang-kadang tikus mati dibuang dengar orang tetangganya. Orang ngapa ini? Iya. Tikus mati tuh yang nggak senang dia dibuang ke tempat sampahnya orang. Kalau tempat sampahnya sendiri nggak senang. Ini orang Islam apa kayak gini nih? Jangan menyebut namanya. Orang Ambon tidak semuanya orang Ambon. Nah, gini. Balik lagi. Penting kita memahami prinsip-prinsip dasar. Ini dulu kita cek ini ya. Tujuan hidup. Ya. Ini saya akan lebih fokus ke sini, ke nomor 3 ini. Ya. Banyak sebetulnya ini kalau diurai. Setiap muslim harus ngerti apa jalan hidup apa? Kalau jalan hidup apa, Pak Bo? Kalau pedoman hidup Al-Quran. Kalau jalan hidup, iya, way of life kita apa? Islam lah. Ya Islam. Kalau lebih spesifik lagi mungkin kekhalifahan Islam. Yang nggak Islam itu sudah Islam, nggak usah ke sana, Islam. Ya, jalan hidup kita Islam. Siratal mustaqim itu kan maksudnya dinul Islam itu. Ya selalu kita baca. Jalan hidup, jalan yang lurus itu dinul Islam. Yang sampai sekarang kita kadang-kadang belum serius benar mempelajarinya gitu loh. Masih banyak yang belum tahu, termasuk saya Pak. Ya, itu penting. Dilengkapi saja. Sistem hidup. Nah, setiap muslim kok sampai caranya sistem hidup orang Muslim bagaimana? Ya, harus berjamaah, harus berkepemimpinan, harus apa lagi? Jamaah, imamah, baiat, itu sistem itu. Jadi kalau ada orang tidak punya pemimpin, tidak punya komitmen, enggak bersistem hidupnya. Kalau tidak bersistem hidupnya ya enggak ngerti prinsip-prinsip dasar. Coba sudah berapa? Coba berapa? Urut-urut. 1, prinsip dasar itu pertama, setiap muslim harus ngerti tujuan hidupnya. Prinsip pertama. Prinsip kedua, setiap muslim harus ngerti tugas hidupnya. Prinsip ketiga, setiap muslim harus ngerti pedoman hidupnya. Setiap muslim yang keempat harus ngerti jalan hidupnya. Yang kelima, setiap muslim harus ngerti sistem ya, minhajul hayat, mengelola sistem hidup itu yang orang Islam itu supaya diridhoi oleh Allah, ya itu kita ya berjamaah, berkepemimpinan, berbaiat, ya gitu. Ya. Terus apalagi prinsipnya, setiap muslim harus ngerti siapa kawan, siapa lawan. Pak Samsul itu kadang-kadang kita ya Pak Samsul bulur dewe musuhan. Yang berbeda dengan kalian rangkul-rangkulan. Ada kayak gitu. Nek orang Islam mengadakan pengajian dibubarkan. Orang yang mengadakan pengajian tempat ibadahnya dijaga ketat-ketat. Yang jaga ya orang Islam. Orang Islam mau apa ya kayak gini nih ya. Ada nggak Pak Aksan kayak gini nih? Ada. Nggak ngerti lawannya ya. Ya. Apalagi? Setiap muslim harus ngerti apa namanya itu ya? Harus ngerti kawan dia. Dan setiap muslim itu harus ngerti tentang bekal. Nah, ini penting ini. Karena kita tidak hidup di dunia selamanya. Kita akan berangkat ke menuju negeri yang lain. Sebelum berangkat ke sana itu perlu bekal. Apa bekal kita? Nah, itu takwa, bekal takwa. Apa itu takwa? Enggak. Takwa bukan takut kepada Allah. Takwa itu cara bahasa bersikap waspada, hati-hati.
Ya, menjalani hidup ini harus hati-hati. Penerapannya berpikir hati-hati, kok sampai keliru pikirannya, nanti ditiru orang dosa. Berbicara hati-hati, kok sampai pembicaraannya salah, ditiru orang dosa. Bertindak hati-hati, itu penerapan takwa itu Pak. Takwa dalam berpikir, takwa dalam bertutur kata, takwa dalam bertindak. Udah, selamat itu. Takwa itu takwa itu dari kata ittaqa yattaqi, bersikap waspada, hati-hati. Kalau bahasa khotbahnya itu melaksanakan perintah Allah semuanya, menjalan-jalan angel itu. Yang gampang itu hati-hati. Apa kira-kira lawan kata dari kata hati-hati itu? Waspada itu. Lawan katanya apa Pak Rifin? Ceroboh. Apalagi yang ceroboh, sembrono. Apalagi? Ngawur. Ini enggak ngawurisasi, ngawurisme. Ngawur itu, orang ngawur itu ya enggak bertakwa itu ya, sembrono ya. Sholat sembrono, ngaji sembrono, iya. Puasa sembrono, ada nggak orang kayak gitu? Berjalan sembrono, berpikir sembrono, ada nggak Pak Bo orang kayak gini ya? Banyak, enggak takwa itu namanya. Betul, bekal itu baiknya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Surat berapa ini Mas Heria ya? Berbekallah kalian. Maksudnya suruh sebelum kita pulang ke adat berbekal. Bekal yang paling baik itu kata Allah at-taqwa. Surat Al-Baqarah enggak salah 187. Coba dibuka. 197 mungkin. Bukan 197. Yang bersambungan dengan masalah haji itu ya. Al-hajju asyhurun ma'lumatun faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ya. Terus ada sambungannya wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Ya, Al-Baqarah. Ya. Itu tuh ya. Bekal. Dikasih semua bekal ya. Jadi orang itu prinsip itu. Kita sudah tahu kita mau berangkat ke negeri yang tidak bertepi. Sekali kita berangkat Pak Irfin nanti ke akhirat itu saking senengnya di sana itu nggak balik-balik mana ke dunia. Tapi kalau kita berangkat ke sana yang tidak bertepi, tidak berujung itu bekalnya tidak mumpuni, nggak selamat. Ya nggak usah ke akhirat, mau ke Jakarta saja. Pak Santoso mau ke Jakarta, ditanya sampai pertama ke Jakarta berapa hari? 1 minggu Pak. Sangune piro? Ya, bawa 100, sukses mulai turun di Lamongan aja sampai jadi bambung nanti di Jakarta. Itu baru mau ke Jakarta, apalagi mau ke akhirat. Sangunya nggak mumpuni. Maka jangan berani mati nek sangunya. Jangan berani mati nek sangunya belum mumpuni. Jangan berani mati nek dosanya belum terampuni. Jangan berani mati nek utangnya belum lunas. Jangan berani mati kalau punya masalah hubungan silaturahmi dengan sesama saudara muslim tidak baian. Ya, karena qati'ur rahim la yadkhulul jannah kata Nabi. Orang yang memutus tali persaudaraan di antara saudara muslim tidak bisa masuk surga. Jangankan masuk surga, mencium bau surga pun tidak akan dilakukan. Makanya tak neng masih di soccer, lebih teluarnya tak neng. Tak apa makilah toker Pak Bot, baku tampar, baku bawa, enggak apa-apa, namanya juga marah, ya kan? Tapi setelah itu, ya, buang rasa dendam. Ya Pak Samsul. Enggak apa-apa Pak Samsul naik mangkel sama Pak bawa baku pukul, ya enggak apa-apa, baku tendang, enggak apa-apa. Tapi setelah itu dilarang sampai lebih dari 3 hari terus putus ya. Halal 3 hari toh halal sih 3 hari. Iya. Nek salah satunya mati, Pak Samsul atau Pak Bawa mati duluan belum bermanfaat, nggak bisa masuk surga sekalipun sholat, sekalipun berpuasa, sekalipun haji, nggak bisa. Nah, ini pentingnya. Jadi itu harus ngerti siapa kawan, siapa lawan. Kawan hidup kita itu saudara-saudara muslim ini. Apapun sukunya, nggak penting sukuku, daerah nggak penting itu. Kalau kita innamal mu'minuna, Allah yang ngomong. Innamal mu'minuna ikhwatun. Surat Al-Hujurat ayat berapa Mas Heri? Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum. Surat Al-Hujurat surat 49 ayat 10 kalau tidak salah ya. Coba. Itu harus ngerti kita itu. Jangan dulu sendiri sama muslim dijelek-jelekan, nggak mari dirasani, nggak mari difitnah, nggak mari dijelek-jelekan, nggak mari dilimi. Lah dengan orang lain ya itu, bukan saudaranya, yes.
Iya. Sama orang lain loman, diberi terus pada akhirnya. Sama saudaranya meditnya setengah hidup. Ya Pak Samsul ya? Iya. Sudah tuntas. Saya akan fokus ke sini. Nomor 3. Ya. Apa masalah kita dengan masalah pedoman hidup ini sampai sekarang? Coba Mas Heri, diungkapkan. Umat Islam dengan Al-Quran ini problemnya apa sampai sekarang? Islam ada yang tidak bisa membaca. Ya banyak ya, banyak loh. Hampir separuhnya bangsa Indonesia yang beragama Islam tidak bisa baca Quran. Problem loh itu, problem nggak? Ya. Siapa yang harus ngatasi? Dirinya sendiri apa kita punya kewajiban untuk ngatasi? Satu, sudah bisa membaca, tapi bacaannya belum tahsin, belum apik bacaan Qurannya. Contohnya disuruh jadi imam sholat maghrib, be isya ya gak wani. Hanya bacanya jelek. Kalau sholat duhur, asar wani, soalnya nggak muni. Ya itu wajib lah itu membaca Al-Quran. Warattilil Quran, bacalah Al-Quran dengan baik, dengan bagus, dengan tartil. Problem kedua. Problem ketiga, sudah bisa membaca dengan tartil, nggak paham maksudnya ayat yang dibaca. Problem nggak Pak Samsul? Nggak paham. Ada orang kegiatannya khataman Quran sabendino, khataman Quran yo, mau yasin dibacakan, tapi nggak baca. Ya. Padahal membaca biasa dengan membaca paham itu bagus mana? Karena ada orang membaca biasa, seperti kita baca biasa, tidak paham dibaca biasa. Ya tidak. Ada yang membaca apa yang dibaca paham, yang bagus yang mana? Yang paham. Tapi kan sebagian besar di antara kita kan apa yang kita baca nggak paham. Ya. Salah nggak Pak Samsul? Baca nggak paham? Masalah nggak? Kurang pas. Ya, kalau kurang pas berarti masalah. Ya terserah sampai kurang pas ya, melenceng ya, keliru ya, pokoknya ya. Hah? Nggak pernah baca? Iya bermasalah juga. Ya. Kan begini. Tidak baca Quran celaka, baca Quran juga nggak baik, celaka juga. Tidak baca Quran celaka, baca Quran juga kalau tidak berupaya memahami isinya, lebih celaka lagi. Karena pilihan. Nggak ada pilihan. Ya, sama. Sudah baca, sudah hafal, paham, nggak celaka juga. Makanya sampai sudah ngamalkan, sudah celaka. Punya saudara, punya tetangga, nggak diajak, celaka juga. Katanya Al-Quran bacalah apa yang mudah dari. Iya betul, yang mudah maksudnya kalau belajar itu supaya diambil, makanya pakai surat-surat pendek juga. Dulu orang tua kita kalau ngajar itu nggak langsung dari Al-Baqarah, dari anak dibaca mundur, kan gampang. Ini kedengaran Pak Samsul. Ayat itu dianggap pokoknya orang muda-muda aja yang muda-muda. Jadi dianggap muda-muda. Jadi kalau makanya tanya sesuatu kepada ahlinya. Di ayat kan juga ada. Ini penjelasannya bahwa yang muda-muda itu maksudnya ayat yang pendek dulu, apa itu masih gampang. Balik mana tadi? Kan makrifat tadi artinya. Tadi makrifat artinya kata-kata makrifat. Luar dalam kan? Memahami. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Syariat. Syariat itu. Ketika ditanya, Pak Samsul, apa artinya bismillah? Apa maksud itu terkandung dalam Ar-Rahman? Belum. Itu berarti belum hakikat. Berarti belum lengkap. Ya, baru casing. Mau casing terus apa yang penting isi? Penting mana Pak Ustaz? Penting casing apa penting isi? Iya, dua-duanya penting. Isi juga kalau nggak ada kesinya kacang itu kalau nggak dibungkus ya rusak juga ini. Sama-sama pentingnya. Tapi maksudnya itu jangan baru casing tahu terus berhenti. Nah persoalannya sekarang kita sudah di penghujung waktu. Ya, Pak Iksan sama saya sama Pak Irfin sebentar lagi mati. Kalau Mas Heri masih ibati masih banyak waktu. Masih banyak kesempatan sampai peluang untuk belajar Al-Quran. Loh kayak saya, kayak ibu ini sebentar lagi kita mati. Ngajinya sebulan sekali. Bagaimana nanti Al-Quran kita ditanya oleh Allah? Sekarang menuju ke situ. Al-A'raf tadi, saya perdalam itu, coba buka-buka yang dibaca tadi itu, ya situ.
Itu problem harus kita atasi sekarang. Gimana caranya nih ya? Ya. Cukupkah di khilafatul muslimin ini bisa teratasi itu ayat itu ya? Coba bagaimana? Ya. Ya. Karena saya ulang ya, sebagian besar umat Islam buta huruf alias tidak bisa baca Quran. Ada yang bisa baca, gak mampu menulis. Ada yang mampu membaca menulis, belum bagus bacaannya. Ada sudah bagus bacaannya, bisa nulis, gak paham artinya. Ada sudah paham artinya, gak bisa ngamalkan. Ada sudah ngamalkan, cuman untuk dirinya sendiri. Apa? Ya fenomena wajar, tapi tidak boleh ya, karena ini problem. Iya, problem. Makanya itu tadi, hidup ini harus bersistem. Karena kalau tidak bersistem itu kita tidak ada yang ngatur, jalan sendiri-sendiri. Ya kan? Sistem itu kan harus ada imam, ada makmum. Kan sistem itu ya. Ada imam, ada makmum, ada aturan. Kan kita itu. Ya Pak Isan ya. Ada Al-Quran, nggak ada yang ngatur, ya nggak bisa. Ada ngatur, nggak ada aturan, nggak bisa juga. Ada aturan yang ngatur, yang mau diatur nggak bisa, sekurang-kurangnya tuh. Nah kita Islam ini aturan udah ada Quran. Yang ngatur nggak ada selama ini, nggak bersistem, ya ngatur-ngatur sendiri-sendiri nggak bisa. Hah? Ya latar kabun natabakan antabaka. Artinya apa itu? Iya. Ya, maksudnya orang hidup ini memang bertahap-tahap Pak Samsul itu. Nggak bisa langsung urung-urung langsung jadi gitu. Tahap. Ya. Cuman saya dengan umur yang sudah ada ini, sakit-sakitan lagi nih. Qurannya tebalnya sak mene ini. Bagaimana ini kewajiban nanti? Nanti ditanya. Nanti di alam kubur salah satu pertanyaan malaikat Munkar Nakir itu dikendalikan hari akan datang dua malaikat nanti. Keren Pak Bawa itu. Kalau diterangkan di dalam tafsir apa itu, kalau nanya itu nyemprot api keluar dari mulutnya, saking kerennya pertanyaan malaikat Munkar Nakir. Salah satu pertanyaan akan ditanya, kamu waktu hidup di dunia apa kitab suci yang kamu jadikan pedoman hidup? Sampai undang-undang dasar 45, remek. Ya jawabannya apa yang dia lakukan, iya. Kalau dia dalam kehidupannya memakai undang-undang dasar, tidak mungkin dia baca Al-Quran itu tidak. Iya. Tapi kita ngomong Al-Quran, kitab suciku. Ditanya lagi malaikat, sampai nggak iso moco gitu loh. Sampai ngajinya belum tuntas keburu berhenti. Si ibu dengan urusan dunianya. Kalau ngaji pun di khilafah cuma 1 minggu, sampai 1 bulan 2 kali. Itu kadang-kadang banyak nggak datangnya. Tahu itu malaikat. Balik ke Al-Quran. Walaqad zarokna, lihat tadi. Walaqad. Ini walaqad, lihat kalimatnya. Walaqad ya. Ini kalau dalam kaidah bahasa Arab, la ini artinya sesungguhnya. La ini ada artinya la, sesungguhnya. Kode ini benar-benar. Benar-benar sesungguhnya. Dua kata penguat katanya dua. Benar-benar sesungguhnya. Benar-benar sesungguhnya kalau dijadikan bahasa Indonesia itu berarti pasti. Bahasanya pasti. Walaqad dan pasti. Itu kalau ditegaskan. Benar-benar sesungguhnya itu dan pasti. Yang memastikan siapa? Allah. Zarokna. Zarokna apa artinya zarokna? Dari kata zaro'ah. Tambah nun menunjukkan kepada Allah. Zarokna, kami akan mengisi. Kami siapa? Allah akan mengisi. Akan mengisi. Li jahannam. Nah, ya, neraka jahannam akan diisi oleh Allah. Siapa? Kambing, kerbau, kucing? Enggak. Katsiran minal jin. Kebanyakan itu penuh sesak maksudnya kalau bahasa kita. Katsiran minal jin, neraka jahanam besok penuh sesak minal jin dari kalangan makhluk jin wal insi. Apa enggak takut Pak Santoso? Seandainya di situ nanti neraka jahanam akan saya isi dengan gajah, sapi, kambing, bebek dan babi. Enggak takut kita. Masalahnya ada manusia, kita ini manusia. Enggak ditunjuk memang apa Mas Heri apa Pak Hai di situ, tapi kita harus bisa merasa. Benar-benar sesungguhnya pasti neraka jahanam nanti kami akan isi penuh sesak minal jinni wal insi, dari golongan jin dan manusia.
Cari ayat sampean. Nanti surga Firdaus akan saya ingin seperti nggak ada ayatnya itu. Yang ada neraka. Jadi bisa kita pahami. Berarti besok di akhirat ternyata lebih banyak manusia ke neraka daripada ke surga. Soalnya ada ayatnya. Ya, betul. Lanjut ayatnya, Pak Bo. Kenapa kok jin dan manusia bisa masuk ke dalam neraka jahanam? Neraka jahanam itu kerak-kerak neraka yang paling panas. Nggak ada lagi neraka ya. Kenapa? Kenapa di situ ya? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Artinya hati itu fungsinya apa, Pak Bo? Fungsinya hati itu apa? Yafqahun. Apa maksudnya yafqahun? Ya, hati itu fungsinya yafqahun. Yafqahuna biha. Memahami biha ayat-ayat Allah. Pertanyaannya, sudahkah hati kita selama ini difungsikan untuk memahami ayat Allah? Banyak mana hati difungsikan untuk memahami ayat Allah daripada memahami duit dan harta? Ya Pak Samsul. Banyak mana hati kita digunakan untuk memahami Al-Quran daripada untuk hitung-hitung duit. Padahal duitnya cuma 1 juta, nggak mari-mari dihitung, takut kurang. Kenapa jin dan manusia masuk neraka jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna. Diberi hati oleh Allah, fungsinya hati untuk memahami ayat Allah, tapi tidak digunakan. Coba ibu-ibu, banyak mana ibu membaca Al-Quran setiap hari dapat melihat HP? Banyak mana? Kalau saya mengatakan ibu-ibu, serahkan saja HP-nya semua kepada suami, biar sampai nggak usah pegang HP, mau? Nggak mau. Atau bapak-bapak nggak usah pegang HP sekarang aja, serahkan HP-nya semua kepada istri, nggak usah pegang HP, mau? Nggak mau juga. Saya tidak mau, soalnya nanti istri jadi pegang gua, malah tidak selesai. Iya. Ini kita jujur aja dalam kita itu membaca Al-Quran dalam keseharian lebih banyak waktu kita tersita membaca HP, nonton TV dan sebagainya ketimbang baca Quran. Penyakitnya lagi baca Quran baru 10 menit ngantuk Pak Amar. Mau tahu apa ini? Mau tahu nggak mau masuk surga? Perlu dibahasakan. Iya. Ngeri loh ayat ini kalau kita nggak dihayati ngeri sih ya. Lahum qulubun, masuk neraka jahanam gara-gara pintar baca Quran, hafal Quran setiap hari baca Quran, tapi tidak ada upaya untuk memahami. Bersyukur kita ketemu dengan khilafah. Khilafah lah yang membimbing kita ini untuk belajar taklim kan ya. Tapi dikembangkan, jangan ngandalkan cuma 1 bulan berapa kali Pak Irwin kita ngajinya. Jangan itu diandalkan. Kalau bisa ditambah, usaha sendiri. Boleh di tempatnya Pak Santoso, di tempatnya Pak Bowo, di tempatnya Pak Heri. Ini seperti kita ada kesepakatan. Nggak tersulit-sulit bener kok. Cuman kita mau nggak kita seperti itu? Biar rata-rata kita nggak ada waktunya. Selalu waktu yang disalahkan. Kita yang diatur waktu apa kita yang ngatur waktu? Loh, kenapa kok mengatakan tidak ada waktu? Karena kita mau atur waktu. Penyebab pertama gara-gara hati masuk neraka jahanam. Kenapa hatinya tidak difungsikan untuk memahami Al-Quran? Diwacot tok. Lanjut. Walahum ayunun apa azanun? Ayunun. Apa artinya? Walahum ayunun, mereka diberi mata oleh Allah, 2 lagi matanya kiri kanan. Diberi mata oleh Allah. La yubsiruna biha. Fungsinya mata itu untuk melihat, memperhatikan apa? Ayat-ayat Allah antara lain. Fungsinya mata itu untuk melihat, membaca, memperhatikan. Tidak digunakan. Tidak digunakan untuk melihat dan memperhatikan, membaca ayat Allah. Jadi penyebab kedua masuk neraka jahanam gara-gara mata. Tadi yang pertama gara-gara hati. Penyebab ketiga, walahum adzanul la yasma'una biha. Artinya, siapa yang memberi telinga kepada kita? Berapa telinganya? Fungsinya apa telinga? Untuk mendengarkan apa?
mendengarkan musik apa lantunan ayat Allah? Banyak mana dipakai mendengarkan suara-suara yang lain daripada suara-suara baca Quran di rumah kita? Naik mobil aja dari sini ke Banyuwangi tuh, masa di radionya ada murapal Quran, ada salawat tuh, tuh dia. Makanya tabrakan. Mestinya di mobil itu ya kasih flash itu suara-suara mengantarkan kita, malaikat ikut nyertau yo dari sini ke Jogja ke Jakarta. Ini enggak usul duduk dangdut full dangdut itu ya. Iya. Terlalu gembira orangnya di dalam mobil, tubruan, ayo kok mati semua penyanyi itu ya, kata Allah itu loh ya, karena kamu itu ya, kupingmu itu loh, kalau mendengarkan lantunan-lantunan ayat Allah, TV-nya baca Quran dirubah channelnya, HP-nya baca Quran dirubah gitu ya, nggak seneng dengarkan Quran, kuping ngopoy kayak gini nih ya. Ada nggak Pak Santoso kuping kayak gini nih? Lebih seneng mendengarkan lagu-lagu daripada lantunan ayat Al-Quran. Ada orang baca Quran hari Minggu kayak gini, ganggu kalau aku sakit gigi diganggu. Tapi ini orang dangdutan sampai semalam suntuk nggak ada apa-apa. Ini kuping bermasalah. Kenapa masuk ke dalam neraka jahanam itu? Penyebabnya ada 3. Dalam ayat itu. Kenapa masuk neraka jahanam tadi itu? Jin dan manusia. Penyebabnya ada 3. Tidak mata, diberi hati, diberi mata dan telinga. Hatinya tidak mau digunakan untuk memahami Al-Quran. Ya. Jadi kalau begitu hatinya selama ini difungsikan untuk apa? Ya, yang lain. Nah, yang lain. Matanya tidak digunakan untuk memperhatikan, mengamati dan membaca Al-Quran. Kalau begitu mata kita selama ini digunakan untuk apa? Telinganya 2 tidak digunakan untuk mendengarkan firman-firman Allah kalau dibacakan. Kadang-kadang saya ngaji sering ngaji tapi bukan di khilafah. Kita sudah ngaji kayak gini. Semuanya bawa HP, Bu. Tadi malam itu ada pengajian halal bihalal. Sampai telepon tadi malam halal bihalal. Orangnya dari Banyuwangi, saya penceramah gini ya. Nah Allah undangannya itu rata-rata bawa HP. Orang berceramah sudah berbusa ini melihat HP ini, nggak menghargai belas ini. Itu ayat yang disampaikan itu berarti menghina Allah itu. Kan yang disampaikan ayatnya Allah, malah main HP sendiri. Sudah diundang ke acara bihalal, dikasih kotak, dikasih seperti itu masih begitu. Nggak sadar gitu loh. Di rumah sudah ngelihat HP, datang ke pengajian lihat HP lagi ya. Ya kalau ibu-ibu kan melihat HP kan bukan melihat yang lain, melihat Al-Quran, ya kan? Iya. Ya begitu. Saya Mas Heri, kalau kadang-kadang saya sudah agak jauh pulang ke rumah. Loh kalau pulang kayak istri saya, Qurannya ketinggalan. Apa sampai nggak pernah bawa Quran? Di HP ku kalau bu, ono Qurannya itu loh ya. Itu saya nggak mengatakan HP ku ketinggalan, jelek. Quranku ketinggalan karena di Quranku ada HP, ada hadis juga di HP ku. Kan enak. Nah, sekarang itu HP sama istri penting mana Pak Irwin? Bu, HP suami sekarang itu HP sama istri penting mana? Suami, menurut sampean? Penting HP. Betul banget, betul. Betul Bang Mariko. Soalnya siapa itu istri saya? Pak Amar. Kalau istri saya yang belanjaan besok. Pak Amar di PGS, HP-nya ketinggalan pulang, HP-nya ketinggalan. Begitu istrinya ketinggalan di telepon, sampai naik Grab aja. Umpama nih Pak Amar, umpama. Ya, enggak temenan. Iya, penting HP. Lihat HP itu, luar biasa. Sekarang makan, pegang HP. Minum, pegang HP. Barusan dimasukkan ke tas bunyi, dibuka lagi HP-nya. Betul? Ya, dipanggil suami pura-pura budak. Ya suami dipanggil istri pura-pura budak, anak dipanggil orang tua pura-pura nggak dengar. Budak temenan kok nanti itu ya. Ya, begitu. Sudah ngerti kalau sambil nyetir baik mobil maupun sepeda motor pegang HP bahaya, tetap dilakukan itu ya. Padahal itu dendanya. Ono saya ngeluti mana Pak Bo? Jongkok di kloset, HP-nya berbunyi, nggak cewek langsung bangkit. Alah. Begitu pengaruhnya HP. Al-Quran tidak seperti itu kita perlakukan. Terus ya. Apa menyebabkan masuk ke dalam neraka? Menurut ayat itu, apa penyebabnya masuk neraka jahanam? Menurut ayat itu yang kita baca. Ya apa saja? Tiga, ada 3. Hati, mata, telinga.
Saking jeleknya orang yang tidak menggunakan hati, telinga, artinya kata Allah, ulaika kal an'am. Baca artinya, ulaika kal an'am. Artinya apa? Ulaika mereka itu, mereka yang punya alat 3 tadi digunakan itu, kal an'am. Kal itu, artinya seperti. Al an'am itu binatang ternak. Apa Pak Samsul? Contohnya binatang ternak apa? Kerbau, sapi, gajah, kuda, ayam, bebek, babi termasuk binatang ternak. Ya. Babi lebih jelek daripada babi. Kalau gajah Bukan binatang ternak, ya itulah yang istri. Ya monggo. Lebih jelek katanya orang yang tidak mau belajar memahami Al-Quran itu menggunakan tiga potensi dasar yang Allah berikan, lebih jelek daripada binatang ternak. Balhum adol, ya begitu ya Pak Santoso. Balhum adol, bahkan lebih hina, lebih jelek, lebih rendah, lebih sesat, lebih celaka. Nah. Lalu ayat itu ditutup ulaika humul gofilun. Apa artinya gofil? Lalai. Bahasa lain lalai itu apa? lupa. Enggak lupa. Kalau lupa enggak kena sanksi kalau lupa. Lengah. Kalau lupa ya lali ya. Lengah, mengabaikan, enggak mementingkan. Ya, menyepelekan, enggak menghiraukan, mengabaikan, katanya bahasa dicuekin. Belajar Quran itu enggak penting itu, dicuekin itu ya dia. Ya, enggak penting. Ya. Maka karena manusia beranggapan seperti itu, maka menyebabnya dia masuk ke dalam neraka jahanam. Ada lagi lebih payah tuh. Besok di akhirat itu dibangkitkan dalam keadaan buta. Coba orang yang tidak mau belajar Al-Quran, buka surat Toha. Surat 20. Cari ayat 124 aja Pak San. Ayat 124 sampai 26. Iya. Toha. Coba Pak. Barang siapa berpaling dari peringatan itu, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan. Stop dulu di situ, ya. Siapa yang berpaling dari peringatanku? Apa yang dimaksud peringatanku di situ? Tafsirnya. Apa yang dimaksud? Siapa yang berpaling dari peringatanku? Al-Quran itu disebut az-zikr. Lama lain berkata az-zikr itu peringatan Allah. Quran itu peringatan. Kalau kita lupa dibacakan Quran, ingat lagi, sadar lagi. Siapa yang melupakan Al-Quran itu, mengabaikan, mencuekin, tidak mau belajar, tidak penting, mengabaikan, fa innalahu ma'isatan dongkan, maka dia akan menemukan kesulitan kehidupan apa? Dongkan tadi apa? Kesulitan apa itu? Yang sempit. Yang dimaksud kehidupan yang sempit kalau bahasa kita Pak Santoso akan menemukan berbagai macam problem hidup. Hidup bernegara buntu, hidup bertetangga buntu, hidup bermasyarakat buntu, hidup berekonomi buntu semua. Banyak problem. Kenapa? Karena tidak mengikuti peringatan Allah, aturan Allah. Bangsa Indonesia sekarang kan begitu. Yo, hutan, apa-apa kena bencana, karena kan bikin aturan sendiri, aturan Allah nggak diabaikan. Padahal dia ngaku beriman. Beriman nggak orang kalau mengabaikan Al-Quran? Kalau tidak beriman diridhoi Allah nggak kira-kira? Tadi syaratnya di al-wayyana diridhoi Allah 2. Beriman, beramal soleh. Nah, itu aja. Siapa yang mengabaikan Al-Quran, nggak ngereken Al-Quran, merasa tidak penting belajar Al-Quran, ta'innalahu syaitan, dia akan memperoleh kehidupan yang sempit, kehidupan yang sulit, kehidupan yang multi problem, kata orang bahasa sekarang. Banyak masalah. Keluarganya bermasalah, anaknya bermasalah, suaminya bermasalah, istrinya bermasalah, ekonominya bermasalah, masyarakat masalah penuh ya. Karena tidak mengikuti petunjuk. Itu yang menimpa sekarang umat Islam. Tidak sampai di dunia, itu di dunia Pak Bo. Wa yaumal kiamat wa nasrum yaumal kiamati ama. Nanti di akhirat dibangkitkan dalam keadaan apa? Buta. Di dunia melek Pak Aksan, di akhirat buta. Padahal di akhirat itu kekal selama-lamanya. Di dunia ini kita paling-paling 50-60. Buta, bentar butanya kan. Nanti di akhirat buta selama-lamanya. Dia protes, baca ayat selanjutnya. Protes kepada Allah itu. Penduduk neraka itu. Mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan kita? Dan aku dalam
Padahal aku dahulunya adalah Gak nerimo, dibangkitkan buta gak nerimo, diprotes Allah. Ya Allah, biar aku nang dunia kuliah melek aku. Kok saiki kok aku jadi orang buta? Kenapa ya Allah kok gini? Ya Allah, ini merana aku nggak bisa melek, merana ini aja. Buta nih, kenapa ini ya? Ya. Apa jawaban Allah? Coba jawaban Allah. demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya. Dan begitu pula pada hari ini kamu akan Kalau itu melupakan, kalau tadi mengabaikan ya, ya lalai dan mengabaikan ya, lengah. Kalau itu memang lupa. Jelek mana? Mengabaikan dengan melupakan, jelek mana? Mengabaikan. Enggak, mengabaikan dengan melupakan jelek mana? Mengabaikan ayat-ayat Allah, melupakan ayat Allah, jelek mana? Enggak, hampir sama. Melupa itu jelek, kalau mengabaikan itu masih sesuatu yang sudah lupa itu angin. Iya. Jadi dia masuk ke neraka, dibagikan dalam keadaan buta, masuk neraka jahanam. Apa penyebabnya ini? Penyebabnya tadi 3. Mata, kuping, hati. Nah. Oke, yang terakhir. Ada berapa tujuan orang belajar Al-Quran itu Pak Santoso? Tujuan belajar Al-Quran itu ada berapa? Pak Samsul. Orang belajar Al-Quran itu tujuannya apa Pak Samsul? Seperti kita ini, tujuan belajar Al-Quran itu tujuannya apa? Membebaskan diri dari buta baca? Ya. Iya, enggak. Kan ada orang kalau sudah bisa baca, ya udah berhenti, kan sudah bisa baca. Ada nggak orang belajar kayak gitu? Ada Pak Amar. Setelah bisa membaca berhenti, karena memang tujuannya saya belajar Quran karena ingin bisa membaca. Setelah bisa membaca berhenti, nggak dilanjutkan, kan sudah bisa. Itu siapa? Ada orang yang membaca Al-Quran karena ingin sembuh dari sakit. Ya. Karena Quran memang obat. Allah ngomong, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin." Kami turunkan Al-Quran itu salah satu fungsinya untuk menjadi rahmat, kedua untuk menjadi penyembuh, menjadi obat bagi orang-orang beriman, terutama penyakit hati di situ ya bisa disembuhkan. Kalau penyakit fisik itu ya ada juga yang bisa tapi agak sulit dibuktikan. Tapi kalau penyakit rohani, kalau rohaninya orang banyak penyakitnya, koyok bedit, sombong, ria, dan kiasat itu obatnya cuma Quran. Nah, maka setelah penyakitnya sembuh, berhenti nggak baca Quran. Ini yang kedua, baca Quran karena ingin sembuh dari sakit. Onok mana dia baca Quran karena ingin mendapat pahala. Oh, ini banyak juga nih Pak Bowo. Makanya kegiatannya khataman Quran, khataman ya, one day one juice, karena ingin dapat pahala. Salah nggak kalau niatnya seperti itu? Baca Quran cuma ingin dapat pahala supaya masuk surga, salah. Itu yang keempat Pak Samsul, ada orang baca Quran karena ingin memahami isi kandungan Al-Quran. Bagus mana sama yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga? Yang terakhir, ada orang belajar Al-Quran karena ingin mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupannya, ingin menjadikan Al-Quran sebagai hudan, pedoman hidup. Manakah di antara 5 tujuan yang paling lengkap, yang paling baik? Yang kelima. Kita sudah berada di mana Pak Samsul? Enggak, kita sudah kita belajar Quran karena ingin bisa membaca, itu sudah enggak, kita itu sudah lewat itu. Ya, ingin sembuh dari sakit, enggak juga. Ingin bisa memahami isinya, iya. Iya, ini tadi ya. Setelah paham, selanjutnya ingin mengamalkan. Ada lagi yang lebih tinggi. Setelah dia paham Al-Quran, ingin mengajarkan, menyampaikan kepada orang lain. Rata-rata warga Khilafatul Muslimin pasti begitu belajarnya. Setelah bisa, masa sampean bisa untuk sampean sendiri, kan diajak kepada orang lain. Jadi orang yang belajar Al-Quran yang paling pas ini di Khilafatul Muslimin. Dipelajari tartilnya, dipelajari maknanya, kata ada, disampaikan kepada orang. Cuman masalahnya sekarang belum maksimal. Situ Pak Bowo ya. Cari Mas Heri tadi masih sedang dalam
proses. Sampai kapan prosesnya? Ya, ya kira-kira begitu. Jadi mudah-mudahan ya kembali ke prosesnya. Kesimpulannya, orang Islam, setiap orang Islam di antara kita ini jangan sampai kita tidak paham berapa tadi prinsip dasar kehidupan. Ada berapa Pak Santoso? 7 apa 8? Berapa Bat? 7 apa 8? 7. Ya. Yang paling kita tekankan tadi prinsip yang berapa? Pedoman ya, pedoman. Umat Islam dengan Al-Quran ini banyak mengalami problem ya Pak Amar ya. Apa tadi Pak Amar problemnya? Coba diulangi. Buta huruf, tidak bisa membaca. Ono iso maca, boten saged nulis. Ono maneh saged nulis, saged maca, gak paham apa sing diwaca. Sudah paham apa yang dibaca, tidak bisa ngamalkan. Sudah ngamalkan, cuman untuk dirinya sendiri. Berarti masih banyak. Bagaimana caranya kita ini supaya betul-betul kita mengimani Al-Quran ini bisa apa namanya komprehensif. Nah, komprehensif. Maka caranya, ya Pak Santoso, bagaimana cara belajar Al-Quran yang benar? Tadi kan ada pertanyaan. Bagaimana cara belajar Al-Quran yang baik dan benar? Dicatat. 1. Ya. 1. Ya. Cara belajar Al-Quran yang benar dan mudah. 1. Ya. Tentukan temanya. Ya. Penting apa Erwin tema ini ya. Jadi setiap kita baca Quran temanya apa? Tentukan temanya. Nek enggak ada temanya itu ngawur itu. Apa yang dibaca ini? Tentukan temanya. Karena tema itu mengarahkan ya. Setelah ketemu temanya, tentukan materinya. Nah, materi itu surat apa, ayat berapa? Kan gitu Pak Santoso ya. Tadi Pak Santoso tanya, Pak Hi, yang mau dibaca surat apa? Saya bilang surat Al-A'raf aja ya. Tentukan ya. Tentukan temanya. Temanya itu loh tadi itu loh. Prinsip dasar ya. Ya. Kemudian tentukan materinya. Karena kalau tidak ditentukan nanti terlalu melebar kemana-mana kan. Setelah ketemu temanya dan materinya, sebelum ayat dibaca, ditartil dulu. Nah, dapat pahala kalau ditartil dapat pahalanya. Tadi ditartil ya tadi ya. Ono saya moco, kemudian kita ikuti, ditartil. Hebat apa ini ya. Ya. Setelah ditartil, selanjutnya apa Pak Santoso? Caranya, cara yang mudah. Setelah ditartil, Pak Bowo. Setelah ditartil, diapakan? Dibaca tarjim perkatanya. Tarjim perkata dulu, jangan langsung aja. Dibaca tarjim perkata. Tarjim lafdiyah. Ya, itu memudahkan. Walaqad, benar-benar sesungguhnya pasti. Darokna, kami akan mengisi li jahannama, neraka jahannama, katsiran minal jinni, sebagian besar dari kalangan jin manusia. Kenapa? Lahuma, itu kan gampang. Ya gitu. Jadi dibaca terjemah perkata. Oke. Selanjutnya tadabbur. Ada 5 T Pak Bo ya. Nah, ya 5 T. Jadi metode belajar Al-Qur'annya di Khilafah ini kita praktekkan. Metode 5 T. Metode, coba Pak Santoso sampai buat brosurnya. Ayo kita gabung dalam belajar Al-Quran. Gak usah diajak ke Khilafah, ayo gabung belajar. Karena sudah nih, mari belajar Al-Quran bersama kami di Jamaah Khilafatul Muslimin dengan menggunakan metode 5T. Sampaikan nanti metode 5T itu kayak apa? Mana penghapusnya nih, Bat? Mana? Oh iya. Nah. Pernah dengar nggak metode 5T ini? Metode 5T. Metode 5T. Ya. T pertama sama dengan tematik. Ya. Tematik itu ayat-ayat dibaca kita tentukan temanya. Pak Ervin mau bahas apa hari ini? Itu namanya tematik. Tentukan temanya. Kalau ketemu temanya pakai T2 tartil. Tartil artinya apa? Apa artinya tartil?
dibaca dengan baik dan benar. Ada yang mungkin perbaiki. Setelah itu baru T ketiga, tarjim. Tarjim perkata atau tarjim labdia, perkata. Ya, bismi dengan nama Allahi Allah, Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Begitu gampang dicerna satu-satu ya. Nggak usah belajar nahu sorob bareng apa itu angel itu. Ya. Tarjim perkata. T yang keempat apa Pak? T yang keempat tadabbur. Apa tadabbur? Tadabbur itu apa? Memahami dan menghayati, paham. Kalau tadi tarjam itu baru mencoba untuk menelusuri maknanya, belum alim. Nah, kalau tadabbur itu sudah paham. Contohnya kalau sudah paham Pak Santoso disuruh menyimpulkan bisa. Nanti Pak Erwin akan saya suruh simpulkan nanti. Kalau bisa menyimpulkan tadi maknanya ayat yang kita baca berarti sudah tadabbur, ya. Tadabbur itu bisa menyimpulkan, tadabbur. Terus T kelima. Apa T kelima? Tahfidz. Apa tahfidz? Nah, ada tahfidz, dihafal. Kalau nggak bisa tahfidz, pakai taktub. Apa taktub? Kita sudah tua ini, taktub itu dicatat. Kalau tidak dicatat, nanti besok pagi tak tanya Pak Samsul. Pak Samsul kemarin ngaji hari Ahad di situ temanya apa? Ya Al-Quran apa? Kalau dicatat pasti hilang. Ya. Jadi taktub. Taktub ini sekurang-kurangnya hafal alamat ayatnya. Pak Samsul yang kita baca tadi di ini Quran surat apa ayat berapa? Ya Pak Samsul. Yang kita baca tadi Quran surat berapa ayat berapa? Jangan sampai nggak hafal. Pak Yuri, ya Quran surat berapa ayat berapa yang kita kaji hari ini? Al-A'raf. Al-A'raf itu surat keberapa? 7. Ayatnya berapa? Isinya tentang apa? Ya. Dan caranya kalau kita ngaji kayak gini, ini ke depan ini, abad saya tahu. Sekurang-kurangnya yang tampil di depan ini ada 2 orang. Ya. Satu pemateri, satunya notulis. Untuk meresum apa yang disampaikan itu nanti diresum, disingkat, dimasukkan di HP. Orang-orang tidak ngaji nanti di-share Pak Santoso tahu ini tadi kerjanya gini begitu. Kalau kita cuma gini nggak di-share ya nggak tahu orang. Apalagi kalau di video direkam. Ini sama Iban direkamnya gitu. Ya. Kira-kira sudah seperti ini nggak cara selama ini kita belajar Qurannya? Pak Bowo, sudah seperti ini nggak kita di Hilafah ini belajarnya? Ya, tematik. Tartil, tarjim, tadabbur, tahfidz. Tahfidz nggak usah kalau saya disuruh ngapalkan ayatnya, ini nggak suruh buntu saya. Kalau disuruh ngapalkan alamatnya, insya Allah masih bisa. Ya kan nggak perlu. Ya seperti itu, insya Allah. Inilah yang perlu kita pertahankan. Ini salah satu keistimewaan yang saya dapatkan selama saya di Hilafah Pak Erpin ini, mengkaji Al-Qur'annya nih sistematikanya bagus. Makanya Pak saya kalau sering diajak Pak Samsul itu saya, Pak Haji kalau ono pengajian koyok diajak jamaah tablik apa itu kok saya rodok alasan kan itu sudah biasa-biasa, nggak menemukan yang baru saya koyok modelnya merungok nokol ya. Kalau kita di Hilafah ini kan bawa Quran semua pegang ya kan, di samping dipegang dicatat juga ya kan, seperti itu masih direkam lagi ini artinya. Nah, inilah kira-kira jadi bagaimana cara belajar Al-Quran yang efisien dan efektif, yang baik dan lebih dapat. Gunakan belajar Al-Quran sistem komprehensif. Apa artinya komprehensif? Menyeluruh, membacanya, menulisnya, mengartikannya, memahaminya, menghafalkan. Metodenya menggunakan metode 5T. Nah, nanti kita praktekkan. Bapak-bapak sekalian, kalau memang dirasa kurang kita ngaji di Hilafah ini, nggak apa-apa, di setiap kemas'ul itu ditambah boleh kok Pak Erpin. Tergantung mas'ulnya. Ditambah, misalnya ada khusus kajian khusus gitu ya. Nanti kita mulai narik, misalnya gini. Kita ini kan sholatnya belum baik. Yuk kita sholat, cari ayat-ayat yang ada Al-Quran yang membicarakan tentang sholat.
ada di mana, di surat apa saja. Oh, kita zakat infaknya belum baik. Cari ayat-ayat yang dalam Quran berbicara tentang infak dan sedekah, ya, tentang perekonomian. Oh, kita ini rumah tangganya belum baik, suami istri masih banyak. Cari ayat-ayat yang membicarakan tentang hak-hak dan tanggung jawab suami istri. Cara mendidik anak, ada semua. Nah, itu kalau kita lakukan seperti itu, insya Allah mungkin lebih lebih maksimal apa yang kita dapatkan dari informasi kepada Allah ini. Tapi kalau itu tidak mampu lakukan, kita sudah melakukan, ya disyukuri saja, mudah-mudahan ya. Tapi orang yang ingin maju itu kan selalu selalu merasa haus ilmu. Bagaimana kita, Pak Samsudin, apa ini? Kita ini termasuk haus ilmu atau sudah merasa puas dengan apa yang kita dapatkan? Haus ya. Saya melihat kayak begitu, haus. Coba lihat Pak Iksan ini, lebih jauh loh rumahnya. Pak Aksan. Askan. Aku wale-wale. Pak Askan, jauh rumahnya. Mana Pak? Sumput. Tahu aku Sumput. Berapa kilo dari sini? Berapa kilo dari sini sampean? Berapa kilometer? Lah iya, itu. Pak Samsul jauh lagi. Berapa kilometer Gresik? Ya di Gresik Pak Samsul ya. Itu kalau bukan karena dorongan imannya kepada Al-Quran, mana bisa? Ya. Mana bisa kayak gitu ya. Wah, apalagi kita sibuk semua ya. Tapi alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu sekalian, kita masih bisa menyempatkan ngaji walaupun hanya 1 kali, 1 bulan 2 kali, apa Ervin ya? 2 kali. Iya memang kalau sudah nggak tahan mau masuk surga ya mati dulu, nggak bisa masuk surga kalau nggak mati dulu. Cukup ya. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada siang hari ini kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari demi keselamatan, kebahagiaan kita hidup di dunia sampai di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.